Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, subuh kemarin kita berpikir mengenai adanya dua ayat Quran Karim. Ada yang mengkategorikan istighfar orang yang beriman, kemudian ada yang mengkategorikan istighfar orang yang takwa. Nah, ini kita belum mendalami. Kita kadang-kadang melihat dua ayat yang berbeda. Kadang-kadang kita berpikir simpel aja, gitu kan? Padahal di dalam Al-Quran itu beda kata aja besar pengaruhnya. Apalagi berbeda ayat. Gitu. Kebetulan memang dalam ranah yang positif, ya, istighfar bagi orang beriman dan istighfar orang yang takwa. Saya berpikir untuk meluangkan waktu yang cukup banyak karena banyak elemen-elemen yang perlu kita pahami sehingga pemahaman itu akan memperkuat, ya, dalam kita beribadah. Yang simpel aja, misalnya apa beda istighfar dengan taubat? Kalau ditanya itu repot juga menjawabnya, kan? Apa beda istighfar dengan taubat? Istighfar dulu, kemudian taubat. Apakah di dalam taubat ada istighfar? Coba renungkan. Kalau orang nanya, apa beda istighfar dengan taubat? Dua-duanya di dalam Quran. Dua-dua di dalam Quran. Maka tidak ada lain kita menjawab itu melalui Al-Quran Karim, ya. Kemudian ada lagi pernyataan Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seorang karena amalnya, tetapi karena rahmat yang diberikan Allah, dianugerahkan kepada kita. Itu persoalannya itu. Kalau kita lihat surah Al-Qiyamah seolah-olah bertentangan, ya, bertentangan. Dalam surah Al-Qiyamah halaman 600, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ya, berat timbangan amalnya, dia akan, maka tempat kembalinya, maka adapun orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan memuaskan di dalam surga. Dan adapun yang timbangan kebaikannya berat, maka tempat kembali adalah neraka khawiyah. Kalau kita renungkan, ya, ada dua hal yang perlu kita jawab sungguh-sungguh, ya. Satu, apa itu istighfar? Apa itu taubat? Di dalam Quran penjelasannya tidak terlihat, ya, kalau sepintas. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah bahwa yang berat timbangannya, berat amalnya, itu akan masuk surga, dan yang enteng timbangannya akan masuk neraka, ya.
Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kontradiksi yang harus kita jawab. Tidak bisa kita diamkan, ya kan? Sampai rame para ulama berdebat soal itu karena tidak clear bagaimana menjelaskannya, ya. Seperti sekarang soal pembagian tauhid antara ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Wahabi. Kalau tidak bisa menjelaskan dengan sesungguhnya akan timbul perdebatan yang sebetulnya tidak perlu. Asal kita pakemnya adalah di dalam Quran. Celakanya umat Islam tidak mendalami betul-betul Quran. Mereka ceramah kemana kemari, tapi tidak. Karena kalau kita berceramah dengan isi Al-Quran sangat berat, memerlukan pemikiran, memerlukan pemahaman yang tidak menarik bagi takbir akbar. Tidak akan menarik karena harus berpikir, ya. Jadi saya berpikir mari kita selesaikan, ya, masalah perbedaan yang ada. Tapi sebetulnya tidak berbeda asal kita bisa menjawabnya. Ya. Rujukannya tidaklah lain kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran harus dipahami dengan hati. Ya, tidak bisa dipahami dengan akal. Kalau akal mengajak kita kepada perdebatan, kalau hati mengajak kita bertemu hati dengan hati, dan hati bertemu hati itu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita buka satu-satu walaupun mungkin makan waktu yang lama, ya. Saya berpikir ini penting karena persoalan ini tidak akan bisa kita selesaikan tanpa pemahaman yang mendalam, ya. Kalau dilihat seperti permukaan ada pertentangan itu. Mari kita baca surah Al-Qariyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, berada dalam kehidupan surga yang diridhoi.
Dan adapun yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ini 4 ayat pertama tidak kita bicarakan, ya. Kalau mengantalkan sesuatu yang penting ada sumpah, ya. Jadi cerita hari kiamat, ya, pada waktu itu manusia berterbangan karena gunung pecah, ya, bumi pecah. Jadi tidak ada gravitasi sehingga melayang-layang. Si manusia itu seperti laron, melayang-layang, ya, tidak ada tarikan bumi, jadi melayang-layang seperti tanpa tujuan. Begitu juga gunung-gunung pecah berhamburan seperti bulu-bulu. Kita tidak akan bicarakan itu dulu, ya, karena masalah hari kiamat ini dalam ayat yang keempat, ya, Maliki Yaumiddin, ya. Sehingga Maliki Yaumiddin itu nanti akan terasa begitu agung. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian jadi suatu proses. Mudah-mudahan kita saat ini sedang mengkaji alhamdulillah, sehingga pujian kita kepada Allah itu dijawab oleh Allah. Hamidani abdu, aku telah dipuji oleh hambaku. Ya, betul-betul kita ingin merasakan bahwa kita memuji Allah itu dengan substansi, sehingga terasa bahwa Allah itu terasa dipuji oleh kita, ya. Nanti kita menuju Ar-Rahmanir Rahim, sehingga Allah menyatakan telah dipuja oleh hambaku. Mudah-mudahan kita nanti sampai pada suatu saat betul-betul kita memuja Allah Subhanahu wa taala melalui Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kemudian di dalam Maliki Yaumiddin kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hati kita penuh dengan pengetahuan yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai pada kondisi seperti itu, ya. Nah, yang kita pelajari sekarang konsepnya, ya. Prinsipnya. Wa amma man khaffat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangannya, ditimbang seperti mizan, ya, mizan, ya, mizan, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan surga yang diridhai, ya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Ya. Jadi prinsipnya kita akan masuk surga, pegang dulu itu. Kita akan masuk surga apabila timbangannya lebih berat daripada dosanya. Nah, gitu kan? Ini timbangan, ada timbangan. Kalau dosa kita lebih berat daripada pahalanya, maka kita akan masuk neraka. Ya, kalau dosanya lebih berat, kalau pahalanya lebih berat, sebaliknya. Itu yang harus kita pegang dulu, ya. Ini Quran. Tidak mungkin kita lari daripada Quran. Nanti saatnya kita mengerti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Quran juga menjelaskan, ya, gitu. Jadi caranya, kalau kita ingin masuk surga,
maka pahalanya dibanyakan sehingga totalnya berat. Kan gitu caranya, ya, caranya dosanya sebaliknya, dosanya itu dinolkan. Kalau nol, nggak ada dosa minus, nah dosanya itu dikurangi. Jadi pahala besar, ya, beramal sebagainya, dan dosa dinolkan. Nah caranya itu istighfar dan taubat. Mari kita paham itu. Jadi istighfar itu gunanya untuk satu, ya, dosa-dosa kita dihapus. Dosa-dosa kita dihapus. Itu yang dulu, ya. Jadi istighfar itu kita lakukan kalau dosa-dosa itu dihapus. Kita harapkan dihapus. Maka terus menerus istighfar itu berhasil atau tidaknya, maka dosa-dosa kita menjadi nol. Ya. Nah, sekarang istighfar itu di dalam Quran ada dua ayat, ya. Mari kita lihat. Pertama di surah Al-Hadid ayat 21, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu, ya. Ampunan dari Tuhanmu. Bukan dari Allah, dari Tuhanmu. Jadi dosa-dosa kita mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam fungsi dia Rabb. Ya, saya sudah janji untuk menonjolkan Rabb dan Ilah, ya. Jadi dosa-dosa kepada Tuhan dalam fungsinya. Misalnya dosa kita terhadap perintahnya, gitu kan? Rabb itu kan mengatur, ya. Mengatur misalnya tidak boleh judi, tidak boleh minuman haram dan sebagainya, kan mengatur. Kemudian mencipta, ya, mencipta. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ridho. Mungkin kita kurus. Mengapa saya kurus? Mengapa saya pendek? Ya gitu. Itu tidak ridho dengan itu juga dosa, ya. Begitu juga terhadap rezeki. Nah gitu. Jadi dosa-dosa seperti itu nanti akan lebih perjelas nanti setelah kita baca ayatnya, ya. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya ka'ardis samai wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini orang beriman. Lilladzi na'amanu billahi wa rasulih, ya, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Untuk siapa perintah ini? Kepada orang beriman. Ya, sampai di situ saja kita bahas sampai situ saja, ya. Jadi perintah untuk
berlomba-lomba istighfar. Sekarang kita lihat surah Ali Imran ayat 133. Kita baca. Kalau tadi sabiku, sekarang wasari'u. Bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sama, hanya bedanya di sini wasari'u. Itu juga timbul persoalan. Mengapa satu-satunya berlomba, satu-satunya bersegeralah? Sekarang kita lanjut. Wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Nih, beda. Kalau di sabiku wa jannatin 'arduha sama. Wa jannatin 'arduha sama. Tapi di surah Al-Imran arduha samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Satunya jamak, satunya tunggal, ya. Ka'ardis samai wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Kalau di Al-Imran mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang takwa. Kalau di Al-Hadid tunggal, ya, bumi dan langit, langitnya satu, ya, langitnya satu, ya. Kardis sama satu langitnya. Kalau di sini samawati wal ard, dari langit-langit semesta. Ini menunjukkan perbedaan itu di dalam Quran, ya, dipahami oleh secara balaghah, ya. Secara balaghah menunjukkan bahwa pahalanya lebih besar bagi orang takwa, ya kan? Lebih besar bagi orang takwa. Kemudian di sini singkat, uiddat lil muttaqin. Ya, uiddat lil muttaqin. Diberikan kepada orang yang takwa. Pendek. Kalau Quran itu semakin pendek, cara Quran membuat suatu kesimpulan, ya, uiddat lil muttaqin. Jadi orangnya sudah muttaqin di sini, sehingga pahalanya lebih besar, sehingga diperintah bersegera. Gitu. Kalau di Al-Hadid berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba bagi orang uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Kalau di sini masih dalam proses. Kalau dipanggil alladzina ya ayyuhalladzina amanu, itu orang sedang berproses menuju ketakwaan, beriman menuju ketakwaan. Kalau di sini orangnya sudah takwa, gitu, ya. Nah, kalau berdosa disuruh berlomba-lomba. Biasanya kalau berlomba-lomba itu banyak orang, ya kan, berlomba, kan, banyak orang. Jadi berebut siapa yang paling duluan lari, gitu. Lomba-lomba. Kalau bersegera tidak ada orang lain, kita aja, ya.
Kata berlomba-lomba berbeda dengan bersegera. Jadi di sini menunjukkan bahwa istighfarnya orang beriman jauh lebih rendah dari orang yang bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah SAW, karena persoalan ini persoalan yang tidak mudah ya, untuk dijelaskan, ya, maka Rasulullah memberikan pedoman, memberikan wasiat. Sungguh beruntung orang yang mendapati catatan amalnya banyak dengan istighfar. Jadi istighfar, banyak istighfar, ya. Nah, kira-kira tergambar oleh kita ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana prosesnya. Sudah pasti kita yakin bahwa kita orang beriman. Karena bagaimanapun juga musuh kita ini yang membisik-bisikkan kita ini pada posisi yang setiap saat mengintai kita. Setiap saat mengintai kita, ya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Jadi iblis itu, setan itu, kalau orang bertakwa itu lain. Ibarat kalau orang bertakwa, dia ngintip-ngintip dari jauh, tidak berani dekat ya, tidak berani dekat. Nanti satu seri, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk membicarakan seluruh Al-Quran dengan setan, seluruh ayat-ayat berkenaan dengan setan. Jadi kita lebih luas, ya. Jadi lebih luas. Kita sudah masukkan YouTube 2 seri. Satu, walaupun itu belum lengkap, tapi suatu indikasi bahwa pertama kita Al-Quran dan Al-Fatihah sampai 19 kali, ya. Kemudian sholat dengan Al-Quran 19 kali, yang Al-Fatihah 32 kali. Padahal masih jauh itu, tapi berindikasi, ya. Nah, ini sedang dipersiapkan Alhamdulillah dan Al-Quran. Nanti insya Allah Subhanallah dan Al-Quran. Nanti insya Allah setan dan Al-Quran. Ya, panjang jadi. Bukan masalah sederhana bagi kita umat Muslim, umat Islam ini. Bukan masalah sederhana. Betul-betul Quran menjadi sentral, ya. Mari kita lihat bagaimana orang yang takwa itu, ya. Di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ya, surah Al-A'raf di ayat 200, di halaman 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, apabila mereka dibayangi pikiran jahat, ingin berbuat dosa dari setan, ya, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau orang takwa itu begitu dibisiki oleh setan untuk berbuat jahat, maka dia akan merasa, ya. Halaman 176. Jadi perbedaannya, maka itu kita harus mendalami setan. Setan ini musuh yang paling nyata gitu. Langkah-langkah setan itu paling konkret. Tapi kita
berlawanan kepada suatu makhluk yang tidak kelihatan tapi nyata langkah-langkahnya itu. Maka kita harus mengambil langkah yang nyata pula gitu. Nah, ya. Sebenarnya Rasulullah sudah berikan petunjuk untuk melawan setan itu. Ya, petunjuk itu begini, sederhana sebenarnya. Dia lebih suka, Allah tuh lebih suka kepada orang-orang yang beramal sedikit-sedikit tapi konsisten, ya kan? Sedikit-sedikit konsisten, jadi kebiasaan. Jadi setan sudah sulit untuk menggoda orang seperti itu. Sudah jadi watak kepribadiannya. Sebetulnya itu obat untuk menghalangi gangguan-gangguan setan kepada kita. Kalau sudah kita biasa, nggak peduli lagi. Kita sembahyang subuh, tiap subuh terus menerus, nggak ada. Insya Allah nggak ada riak lagi lah. Sudah biasa, gitu ya, gitu. Begitu juga kita berinfak 100, 10, 25, 25, sudah jadi kebiasaan lagi. Coba kalau kita jarang-jarang berinfak yang besar katakanlah, itu tentu akan lebih mudah disuntik, ya, digelitik-gelitik oleh setan, ya. Itu jadi kalau hadis itu kita resapi betul. Pertama, hadis itu adalah pembicaraan ketetapan dari seorang pemimpin, gitu ya. Itu yang perlu kita camkan. Ini pemimpin Rasulullah itu. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan, ya, tafsiran-tafsiran, mungkin dia berbicara pada orang yang berbeda. Pemimpin namanya, guru namanya. Kalau pertanyaan itu dia lihat, ya, ini orangnya baru belajar. Kalau ditanya apa itu Islam, ya Islam itu ya rukun iman. Nah, gitu kan, percaya kepada Allah, kepada rasul-rasul, kepada kita, rukun iman saja. Karena orangnya sederhana. Tapi kalau yang bertanya itu seperti kelas-kelasnya Umar, Abu Bakar, dia akan jawab beda. Apa itu Islam? Islam itu memikirkan kehidupan setelah mati. Nah, kalau ditanya oleh orang-orang awam, tidak bisa dijawab seperti itu, ya. Mudah-mudahanlah kita semakin hari semakin tajam, ya. Kita akhiri, ya, kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.